Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran pemrograman lanjutan kelas 11. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemrograman web, di mana sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang algoritma. Adapun aplikasi yang digunakan sebelumnya yaitu Turbo Pascal, dan kali ini kita akan menggunakan aplikasi AWD ya. Nah, yang ini untuk pemrograman web. Nah, adapun materi yang akan kita bahas di pemrograman web ini yaitu yang pertama ada HTML. Jadi kita akan membahas tentang sekilas tentang sejarah HTML, struktur HTML dan pengenalan tag. Kita juga akan membahas tentang tag text, tag table, tag form, dan nanti seperti biasa ada tugas yang harus Anda kerjakan. Selain itu, selain HTML, kita juga akan mempelajari tentang JavaScript. Kita akan mempelajari juga PHP dan CSS. Nah, pemrograman web itu terdiri dari dua, yaitu pertama client side. Materi yang akan kita pelajari yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Sedangkan di server side sendiri kita akan mempelajari tentang PHP dan SQL. Jadi kalau simpelnya itu, untuk client side itu dari sisi pengguna. Nah, untuk server side nanti kita akan mempelajari pemrograman dari sisi database. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan membahasnya ya. Nah, untuk sejarah HTML sendiri, jadi penemu HTML atau penemu HTML itu sendiri yaitu Timothy Tim Berners-Lee. Nah, yang ini nih. Dengan tujuan utama yaitu beliau menciptakan HTML atau membuat HTML untuk memudahkan para ilmuwan dalam berbagi file penelitian. Nah, jadi dengan menggunakan HTML ini, contohnya jika ilmuwan A yang berada di kota A contohnya, dan ilmuwan B yang berada di kota B. Nah, kedua ilmuwan ini bisa saling berbagi file penelitiannya tanpa harus mengunjungi lokasi ilmuwan tersebut. Contohnya, jika ilmuwan B ini akan melihat penelitian dari ilmuwan A, maka ilmuwan B ini cukup melihatnya di internet. Dan ilmuwan A ini akan mendokumentasikan file penelitiannya dalam bentuk HTML. Jadi si ilmuwan A-nya akan mendokumentasikan file penelitiannya dalam bentuk HTML, dan si HTML ini nantinya akan dipublikasikan ke internet. Kalau istrinya biasa dibilang itu www. Nah, sehingga ilmuwan B ini bisa melihat file HTML. Nah, yang ilmuwan B ini bisa melihat file HTML atau file penelitian dari ilmuwan A. Nah, tujuan awalnya itu seperti itu. Adapun protokol yang digunakan dalam HTML yaitu atau untuk membaca HTML ya, untuk membaca file HTML, yaitu menggunakan HTTP seperti ini,
atau HTTPS. Nah, ini yang digunakan. Tapi dalam perkembangannya sendiri, si HTML ini menjadi pondasi awal dalam eh, pembuatan halaman web di zaman sekarang ya. Oke, itu sekilas tentang sejarah HTML sendiri. Nah, baik, kita langsung saja masuk ke struktur dasar HTML dan pengenalan tag ya. Untuk struktur HTML sendiri dan tag mungkin Anda semua pernah mempelajarinya di kelas 10. Jadi hari ini kita hanya akan melakukan pengulangan saja, review materi pemrograman web yang pernah Anda semua dapatkan di kelas 10. Nah, baik, untuk pemrograman web ini silakan menggunakan aplikasi AWD yang sudah Anda download di Google Classroom ya. Nah, untuk penggunanya sendiri, Anda tinggal klik aplikasi AWD-nya. Untuk tampilan awalnya nanti Anda klik yang titik 3 ini ya, tanda titik 3 di pojok kanan dan pilih option create project. Di sini untuk project name-nya bebas ya, penamanya. Contohnya di sini Bapak menggunakan namanya itu praktikum PLP 11. Di bawahnya di sini ada pilihan, silakan Anda pilih yang HTML. Karena Bapak di sini tidak terlihat ya, untuk file HTML-nya Bapak pilih saja yang PHP, nanti dirubah menjadi HTML. Nah, untuk project location-nya Anda tinggal pilih klik yang icon ini ya, gambar ini. Nah, disimpannya mau di mana silahkan Anda pilih sendiri untuk foldernya sendiri ya. Hanya Bapak di sini klik terus pilih OK. Kita save. Nah, ini sudah ada ya praktikum 11 dengan folder PHP, tapi nanti Anda pilih yang HTML saja. Nah, di sini Bapak tidak terlihat untuk HTML-nya, untuk folder HTML-nya. Nah, bentar Bapak nama dulu file namanya itu latihan 1.html. Tinggal di OK saja. Nah, ini sudah ada ya. Nah, biasanya untuk bentuk HTML atau format HTML, aplikasinya akan langsung membuat struktur dasar HTML-nya. Dan ini tag yang ada di sini ini disebutnya itu struktur dasar HTML-nya yang terdiri dari HTML, head, title, body. Nah, seperti ini. Ini disebutnya itu struktur dasar HTML-nya atau rangka HTML-nya itu seperti ini dengan format penyimpanannya yaitu HTML, namanya latihan 1. Nah, untuk tag-nya sendiri terbagi menjadi 2 ya. Jadi di tag ini untuk pengenalan tag itu terbagi menjadi 2. Nah, sebentar saja. Nah, ada yang namanya itu single tag, ada juga yang namanya double tag. Yang dimaksud dengan single tag yaitu tag yang berdiri sendiri. Nah, biasanya untuk single tag ini tidak mempunyai tag penutup. Beda halnya dengan double tag. Untuk double tag biasanya terdapat 2 tag yang mengapit sebuah konten atau yang mengapit sebuah elemen ya. Ya, untuk 2 tagnya sendiri itu ada tag pembuka dan tag penutup. Nah, untuk contoh single tag, contohnya seperti ini, HR.
atau BR. Nah, ini salah satu contoh untuk single tag-nya ya. Sedangkan di double tag sendiri, eh, contohnya seperti yang tadi, HTML. Ini untuk tag pembukanya. Dan ada slash HTML. Ini untuk tag penutup. Jadi, yang ini untuk tag pembuka dan yang ini untuk tag penutupnya. Untuk jenis double tag itu banyak ya. Nah, kita contohkan saja langsung ke aplikasinya. Contohnya di sini Bapak akan membuat sebuah single tag. Contoh single tag. Contoh single tag. Oke, satu lagi di struktur HTML ini. Jadi semua coding yang akan ditampilkan di web atau di halaman browser ya, berada di body. Kayak contoh single tag. Contohnya seperti ini. Dua. Ini ada judul tag. Nah, tag HR ini merupakan contoh dari single tag, dan untuk H2 sendiri sebenarnya ini contoh untuk double tag. Nah, untuk mengetes kode yang sudah kita buat, kita tinggal klik icon yang ini dan view in browser. Nah, seperti ini ya. Nah, si single tag-nya yang ada garis ini, HR itu untuk garis bawah. Ini contoh single tag. Nah, untuk contoh double tag-nya, contohnya sebenarnya yang tadi H2 itu contoh dari double tag juga ya. Tapi di sini contohkan yang lainnya. Seperti ini, tag P. Tag P contohnya membuat sebuah paragraf dengan menggunakan tag P. Seperti ini. Kita coba saja. Nah, ini untuk contoh double tag-nya. Perbedaannya jelas ya. Untuk yang single tag, yang HR ini cuma satu, tidak ada tag penutup atau berdiri sendiri. Sedangkan untuk double tag, di sini contohnya yang untuk tag paragraf atau tag P, di sini ada tag pembuka dan ada tag penutup. Untuk contoh yang lainnya silakan Anda explore saja. Karena untuk double tag sendiri banyak ya. Anda bisa cari di internet. Untuk materi kali ini mungkin Bapak cukupkan saja sampai di sini. Kita hanya membahas tentang sejarah HTML, struktur HTML, serta pengenalan tag tadi ya. Oke. Jadi untuk tag sendiri tadi sudah menjelaskan bahwa terdapat dua jenis tag, yaitu single tag dan double tag. Untuk single tag yang berdiri sendiri, contohnya HR dan BR. Sedangkan untuk double tag, contohnya ya, untuk double tag itu tag yang terdiri dari dua buah tag, ada tag pembuka dan tag penutup. Contohnya ini HTML dengan backslash HTML. Untuk membedakan antara tag pembuka dan tag penutup, yaitu tinggal lihat saja dari ini ya nih, simbolnya. Jika di tagnya itu ada simbol garis miring, berarti dia tag penutup. Seperti itu. Baik, silahkan Anda kerjakan
tugas yang minggu kemarin yang belum mengerjakan silakan kerjakan. Untuk eh, untuk cara menjalankan aplikasinya sudah Bapak contohkan tadi. Jadi untuk menambahkan file itu tinggal Anda semua klik PHP-nya, klik dan tahan PHP-nya, atau klik dan tahan foldernya ya. Terus Anda pilih create file. Nah, Anda tulis nama filenya apa dan extensionnya untuk HTML itu .html seperti itu. Baik, silahkan, selamat belajar dan selamat mengerjakan latihannya ya. Karena banyak WA yang masuk ke Bapak, yaitu cara penggunaan aplikasinya seperti apa ya. Baru tadi Bapak sudah mencontohkan bagaimana cara penggunaan aplikasi AWD-nya. Bapak akhiri untuk material ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.